Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sibrianti Purwida, NIM 4119226 dari kelompok 11 kelas Kaidah Fikih E. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi, yaitu mengenai kaidah fikih bidang ahwal syahsiyah dan qada beserta ruang lingkupnya. Materi yang pertama yaitu kaidah fikih di bidang ahwal syahsiyah atau hukum keluarga. Ahwal syahsiyah atau hukum keluarga adalah hukum yang telah dilaksanakan di dunia Islam, bahkan telah menjadi hukum adat. Dalam hukum Islam, hukum keluarga meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf, suri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Kaidah-kaidah yang khusus di bidang ini yaitu antara lain hukum asal masalah seks adalah haram. Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan. Contohnya, pemuda dan pemudi haram melakukan seks di luar nikah. Akan tetapi, berbeda halnya apabila pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan akad nikah, maka menjadi halal apabila melakukan. Kemudian kaidah yang kedua, yang artinya tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Maksud kaidah ini yaitu menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka seorang pun tidak dapat mencampurinya. Contohnya juga seperti pada harta istri yang didapat dari orang tuanya, maka suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Kemudian yang ketiga, yang artinya setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan atau dianggap sebagai laki-laki dan diharamkan untuk menikah di antara keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu. Contohnya, haram memadu seorang wanita dengan bibinya, keponakannya, anak perempuan saudaranya, anaknya, atau dengan saudaranya. Kemudian, kaidah yang berarti akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Contohnya, Anton mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebutkan maharnya, kemudian si wakil menambah mahar tadi. Misalnya dari 100 gram emas menjadi 150 gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar misli. Kemudian kaidah yang berarti setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula diragukan. Kemudian kaidah yang artinya wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. Contohnya, Abu Bakar adalah seorang muslim yang memiliki anak beragama kafir, maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya yang kafir tadi. Wanita yang kafir tidak memiliki wali nasab, tetapi dapat diwakilkan oleh wali hakim. Kemudian kaidah selanjutnya yang artinya barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Di Indonesia sudah umum menggantungkan talak kepada sesuatu hal, yaitu yang disebut dengan taklik talak. Talak menjadi jatuh apabila taklik talaknya terwujudkan dengan syarat si istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Faradiba Resita, NIM 4119216, akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kaidah fikih yang ke-13, tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta. Contohnya, Utsman yang memiliki harta 10 triliun, maka tidak boleh mewasiatkan harta tersebut semuanya, karena maksimalnya hanya 1/3. Jadi batasannya yang dapat diwariskan 3 triliun. Yang ke-14, setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada Bait Al-Mal. Contohnya, Saiful Unus yang tidak memiliki keluarga satupun. Beliau juga memiliki harta berlimpah, maka harta tersebut diserahkan kepada Bait Al-Mal.
Kemudian materi yang kedua yaitu kaidah fikih di bidang al-qadha atau hukum acara atau peradilan. Al-qadha adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian, ia mengandung makna proses, yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah. Lembaga peradilan pada masa Umar bin Khattab dibagi menjadi peradilan perdata yang dipegang oleh petugas khusus dan pidana yang tetap dipegang oleh khalifah atau penguasa daerah. Masa Khalifah Abbasiyah dibentuk wilayah Al-Mazalim yang bertugas mengadili pejabat yang zalim, saat ini disebut peradilan tata usaha negara. Kemudian lahir Dewan Hizbah yang saat ini dikenal dengan peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pembidangan fikih yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fikih ahwal al-syahsiyah dan muamalah yang ditangani peradilan perdata. Yang kedua, fikih ahwal al-syahsiyah dan waqaf yang ditangani peradilan agama. Yang ketiga, fikih jinayah yang ditangani peradilan pidana. Dan yang keempat, fikih siyasah yang ditangani oleh peradilan tata usaha negara. Selanjutnya saya Nabila Hurinsari Tanti NIM 4119231 akan melanjutkan materi kaidah-kaidah fikih pada bidang ini. Yang pertama ada hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Kaidah ini sesungguhnya berlaku untuk semua pemegang kekuasaan, tetapi menurut Al-Qurafi ini hanya berlaku di bidang peradilan. Maksud kaidah ini adalah jika seorang hakim mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia mentarjih salah satu pendapat, maka keputusannya harus diterima. Tidak boleh ada yang menolak karena alasan perbedaan pendapat, dengan syarat bahwa keputusan tersebut sesuai dengan syariat. Yang kedua ada membelanjakan harta atas perintah hakim seperti membelanjakan harta atas perintah pemilik. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa keputusan hakim dalam pengadilan wajib ditaati, termasuk dalam hal menyita harta. Contohnya keputusan hakim untuk menyuruh koruptor mengembalikan harta yang diambilnya sama dengan perintah negara selaku pemilik harta tersebut. Yang ketiga ada kesalahan seorang hakim ditanggung oleh Zaid al-Mal. Contohnya hakim memutus A bersalah, kemudian ternyata terbukti A tidak bersalah. Kemudian A menuntut hakim membayar kerugian, maka jumlah yang harus dibayarkan tersebut ditanggung negara. Yang keempat ada bukti wajib diberikan oleh yang menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari. Maksud dari kaidah ini bahwa seseorang yang menggugat orang lain maka wajib baginya menyertakan bukti. Orang yang digugat dapat menolak atau mengingkari tetapi diwajibkan untuk bersumpah. Hal ini untuk menghindari adanya dusta dari si tergugat. Yang selanjutnya ada bukti adalah hujah atau alasan hukum berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja. Contohnya seperti ini, seorang yang mengaku berzina maka pengakuan itu hanya berlaku untuknya. Yang keenam ada pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Maksud dalam bahwa hukum dari jawaban itu terletak pada soalnya. Contohnya hakim bertanya pada seseorang, apakah kamu menolak istrimu? Dan dia menjawabnya iya, maka bagi istrinya telah berlaku hukum talak. Yang selanjutnya yaitu orang yang dipercaya perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Orang yang melepaskan diri dari tuduhan maka agar dapat dipercaya ia harus bersumpah. Contoh, orang yang meminjamkan barang menggugat peminjam belum mengembalikan, sedangkan si peminjam mengatakan sudah mengembalikan, maka untuk membenarkan perkataannya ia harus bersumpah. Yang selanjutnya tidak bisa dijadikan hujah keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusan hakim tetap berlaku. Hal ini berkaitan dengan keterangan saksi yang saling bertentangan pengadilan, tetapi dalam hal ini keputusan hakim tetap berlaku dan tidak dapat dirusak dengan keterangan saksi-saksi yang bertentangan. Yang selanjutnya yaitu ada seseorang dituntut karena pengakuannya. Pengakuan yang diucap oleh seseorang maka akan mengikat padanya dan harus dipertanggungjawabkan. Contoh, seorang yang menjual
rumah dengan kredit, maka wajib menyerahkan rumah tersebut kepada pemiliknya meskipun belum dibayar lunas. Yang selanjutnya tidak dapat dijadikan hujah atau alasan dengan adanya kemungkinan yang timbul dari suatu petunjuk. Dalil merupakan pegangan pokok dalam mengambil keputusan, tetapi ketika dalil mengandung kemungkinan penyimpangan dari maksud, maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar keputusan. Contohnya, seperti keluarga tergugat tidak dapat dijadikan saksi karena ada kemungkinan memberikan keterangan palsu. Yang selanjutnya ada perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Contohnya, kaidah ini yang digunakan hakim untuk mendamaikan penggugat dan tergugat. Yang selanjutnya yaitu ada apa yang diucapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasarkan kenyataan. Yang selanjutnya ada dari mana kamu mendapatkan itu. Hal ini berarti tersangka harus mendapatkan bukti asal hartanya, bukan dari kegiatan haram seperti mencuri. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.